Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan model cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 MI Al-Hikmah Makarti Mulia, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun pelajaran 2022-2023. Di sini daftar isinya adalah menjudul, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis tindakan, dan sistematika penulisan. Kemudian untuk bab 2 yaitu landasan teoritis, saya mengambil konsep yang pertama konsep belajar, yang kedua konsep sejarah kebudayaan Islam, dan yang ketiga konsep pembelajaran cooperative learning. Kemudian di bab 3 tentang metodologi penelitian, yaitu terdapat subbab pendekatan penelitian, kancah penelitian, pengumpulan data, indikator kinerja, teknis analisis data, dan prosedur penelitian. Dalam bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Dalam proposal ini latar belakang masalah bahwa dalam konteks pendidikan terjadi kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, dan kemajuan ilmu yang dituntut untuk peningkatan mutu pendidikan, di antaranya pendidikan umum dan pendidikan agama. Dalam hal ini, pendidikan agama pun juga harus mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu pendidikan. Undang-Undang RI atau Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, konsep tujuan pendidikan nasional Indonesia ini menggambarkan kualitas manusia yang baik menurut pandangan bangsa Indonesia. Kemudian, dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, tingkat daya serap siswa itu atau peserta didik itu berbeda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang sedang, dan bahkan ada yang lambat. Faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, perlu didukung dengan model yang kondusif dan dapat memberikan inovasi sehingga pembelajaran lebih bermakna, lebih menyenangkan. Untuk selanjutnya, terfokuskan pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang D, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan atau penggunaan model cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 6 MI Al-Hikmah. Kemudian rumusan yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 6 MI Al-Hikmah. Yang E yaitu tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan penguasaan materi dan pemahaman terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 6 MI Al-Hikmah. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan prestasi siswa kelas 6 MI Al-Hikmah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sedangkan manfaat penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa dan juga bagi guru, kemudian bagi lembaga.
Yang subbab yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan hasil observasi siswa kelas 6 masih memiliki semangat yang relatif rendah dalam mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan mendapatkan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang monoton karena di dalam proses pembelajarannya masih menggunakan model ceramah dan tanya jawab. Untuk selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesisnya yaitu model pembelajaran cooperative learning, maka hasil belajar pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat meningkat di kelas 6 MI Al-Hikmah tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian sistematika penulisan. Dalam hal ini penulis akan merinci menjadi 3 bab. Yang pertama yaitu memuat pendahuluan, kemudian yang kedua memuat tentang teoritis, yang ketiga tentang metodologi penelitian. Untuk selanjutnya masuk pada bab 2 landasan teoritis. Dalam landasan teoritis, yang pertama saya mengambil konsep belajar. Suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi, pembelajaran ini meliputi aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Untuk selanjutnya yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Kan salah satu rumpun pelajaran dari pendidikan agama yang ada di Indonesia. Sejarah menurut beberapa ahli, Herodotus, Ibnu Khaldun, Muhammad Yamin mengungkapkan teorinya masing-masing, dan dapat saya simpulkan bahwa sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang di dalamnya mengandung pembelajaran, biografi, ibrah, bahkan uswah yang perlu kita teladani dan untuk kemajuan pada zaman berikutnya. Jadi di sini konsepnya saya pilah-pilah untuk sejarah sendiri, kebudayaan sendiri, Islam sendiri. Jadi kalau digabung, tadi saya sampaikan bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah sebuah peristiwa yang menceritakan perkembangan peradaban Islam pada masa yang lampau, masa kejayaan, dan masa kemundurannya terdahulu, dan pada perkembangan era sekarang. Jadi sejarah ini bisa menjelaskan tentang mulai Nabi Muhammad sampai dinasti Khulafaur Rasyidin, dinasti, kemudian sampai kerajaan-kerajaan Islam, bahkan sampai Islam di Nusantara dan di Asia Tenggara secara global. Untuk yang subbab ketiga dari teoritis yaitu model pembelajaran cooperative learning. Pengertian model pembelajaran cooperative learning yaitu model adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk berinteraksi. Jadi di sini siswa lebih aktif dan tidak
monoton pada pembelajaran yang hanya disampaikan guru saja. Dalam hal ini siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari model ini yaitu pendalaman materi, penggalian materi, dan edutainment. Tata laksana dari model pembelajaran cooperative learning itu diantaranya persiapannya yang pertama membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut dan kemudian menyampaikan hasil apa yang didiskusikan atau hasil dari materi yang disampaikan guru sesuai petunjuk yang telah ditentukan oleh guru. Lanjut ke bab yang ketiga tentang metodologi penelitian. Di sini subjek dan objek penelitian, subjeknya yaitu guru SKI, guru sejarah kebudayaan Islam di MI Al-Hikmah. Sedangkan objek penelitian di sini yaitu himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti, yaitu tentang model pembelajaran, output materi yang disampaikan, dan hasil penerapan model pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, subbab yang kedua, rancangan penelitian, perencanaan. Perencanaan yaitu meliputi tempat penelitian di MI Al-Hikmah dan waktu penelitian yaitu pada semester pertama, semester ganjil tahun 2022-2023. Rencana tindakan yaitu menggunakan model cooperative learning pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 dan dengan pengamatan. Yang ketiga, refleksi. Dalam hal ini saya menganalisis hasil observasi dan penelitian, melakukan evaluasi agar dapat mengetahui kekurangan yang ada. Perencanaan ulang ini dilakukan dengan menggunakan model yang sama sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian dan dilakukan setelah menganalisis hasil tindakan pertama yang dilakukan. Kemudian instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Dalam instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data ini saya menggunakan model penelitian kualitatif dan instrumen dan pengumpulan data yaitu dengan wawancara atau angket, observasi, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya, analisis dan keberhasilan penelitian. Dari data-data yang dikumpulkan itu dengan menggunakan teknik presentasi untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Data triangulasi pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Adapun yang termasuk dalam data triangulasi pada penelitian ini meliputi teknik untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Terus untuk yang selanjutnya saya lampirkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu ada instrumen angket, ada instrumen wawancara. Demikian pemaparan dari proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan karena PTK ini jauh dari kesempurnaan dan saya mohon kritik dan saran dari Bapak dosen, dari kawan-kawan agar penelitian ini menjadi lebih baik.